Di saat-saat mau lebaran kayak gini, biasanya gue itu mau jalan-jalan ke mall untuk nyari bahan-bahan yang bisa dibikin buat jadi video setup. Tapi berhubung mallnya pada tutup, jadinya ya gue nyarinya online aja dulu. Dan kebetulan banget ternyata HP Omen kemarin ngirimin kita itu adalah satu set setup peripheral-peripheral mereka berikut juga dengan satu laptop. Jadi jujur gue belum pernah sih nyobain yang namanya peripheral HP Omen. Inilah HP Omen Setup. Pertama-tama dari monitornya dulu. Untuk setup kali ini gue dikirimin Omen sebuah layar 25 inch Full HD TN dengan refresh rate 240Hz dan adaptive sync, alias ada FreeSync dan G-Sync compatible. Kalau misal monitor gaming itu desainnya mau yang flashy-flashy gimana gitu, untungnya HP Omen X monitor ini nggak terlalu yang flashy banget. Standnya juga minimalis, bahkan ada tempat buat gantung headphone-nya juga. Fitnya pun dibuat ala Omen banget. Di sini gue suka dengan cara HP Omen yang hanya membuat aksen merah dengan LED light yang terpancar ke bawah dari monitornya yang highlight logo Omen. Lightingnya juga bisa di-adjust lewat Omen Command Center, jadi nggak cuma stay di merah aja alias ini udah RGB. Panelnya sendiri udah bezel-less juga dan bener-bener minimalis banget walaupun untuk ukuran masih termasuk tebal. Monitor ini juga udah height adjustable dan di belakang ada pilihan portnya yang lumayan banyak. Jadi di harga resmi sekitar 4,5 juta, gua rasa ini monitor udah worth it banget, apalagi buat yang gamingnya itu kompetitif. Apalagi di pasar, kayak kemarin di GGS, gua ketemu monitor ini di harganya cuma 4 juta aja. Buat keyboardnya, ini adalah Mechanical Keyboard Omen Encoder, sebuah mechanical gaming keyboard full size dengan switch Cherry MX Brown. Gue masih belum tahu apakah ada SKU lain yang menggunakan switch lain, tapi jujur ini barebone-nya aja udah bagus banget. Bodinya solid karena surface-nya terbuat dari metal dan juga bagian bawahnya nggak licin karena ada 5 rubber feet yang ngejaga keyboard ini. Yang gue suka juga dari keyboardnya adalah backlit. Memang backlit dari keyboard ini nggak RGB alias cuman merah aja, tapi yang WASD-nya itu putih. Jujur ini pas pertama gue ngeliat itu cantik banget backlit-nya. Kontras keycap merah dan backlit putih di WASD-nya membuat kesan tersendiri saat dilihat-lihat. Tebelnya juga pas banget buat tangan cowok kebanyakan. Media button dan function key di atas juga lengkap. Gue juga suka dengan customizable-nya yang ada di software Omen Command Center yang ternyata kita bisa assign LED light effect dan juga macro button. Buat mouse dan mousepad-nya, sebenarnya kedua barang ini dijual terpisah, tapi gua ngeliat kayaknya memang kedua barang ini udah jodoh deh. Soalnya mouse yang gua terima itu wireless, dia juga modular alias bagian kanan dan kirinya bisa dicopot pasang, bahkan macro button juga bisa dicopot dan diganti-ganti. Pada dasarnya mouse ini adalah ambidextrous, tapi kita bisa ganti-ganti model thumb gripnya berdasarkan body yang tadi. Mouse wireless ini juga udah support key wireless charging dan chargernya ada di mousepad itu sendiri. Yang gue kurang suka dari mouse-nya hanyalah penempatan sensornya yang agak ke atas gitu posisinya karena ingin memberi ruang kepada key wireless chargingnya. Jadi nggak bisa pas banget di tengah dan itu membuat feel dari megang mouse-nya ini kurang akurat. Mousepadnya adalah mousepad RGB dengan surface yang bisa ditukar-tukar antara hard surface ataupun soft. Logo Omen-nya ada di bagian atas dengan wireless charging juga, dan jadi kalau kita mau pakai mouse ini, pas sudah selesai kita bisa langsung aja taruh dan kita nggak perlu ngecas-ngecas lagi pakai kabel. Gue sendiri setiap selesai main pakai komputer tinggal taruh aja di situ dan udah. Besok pagi pasti udah full. Dan kalau misalnya kalian punya HP yang udah support sama key wireless charging, kalian juga bisa taruh di sini untuk ngecas HP-nya, tapi tentu tidak akan secepat kalau kalian ngecas pakai kabel. Headset yang gue gunakan kali ini adalah Omen Mindframe Prime, sebuah headset premium dari Omen yang ada cooling teknologinya. Yap, ini headset mempunyai driver dengan teknologi mengademkan telinga kita dengan adanya Frostcap Passive Cooling. Unik sih, tapi gue sendiri kadang suka keberatan dengan headset ini dan gak heran secara ada mesin pendingin juga di ear cup-nya. Headset ini punya flexible headband, tapi clampingnya terkadang suka terlalu ketat di kepala gue. Mungkin juga karena ukuran headsetnya yang terlalu besar. Buat quality suaranya sendiri, gue doyan banget sama suaranya yang memang ngebass di kuping gue. Sebagai orang yang bass head dan main game gak terlalu kompetitif, suara 7.1-nya saat udah dinyalakan itu enak banget. Penempatan suaranya itu precise dan volumenya juga pas berkat driver yang besar dan juga ruang ear cup yang luas.
Beberapa settingan mainframe di command center juga banyak dan bisa diubah-ubah seperti equalizer, lighting, dan bahkan coolingnya juga bisa diatur. Dan ini adalah headset pertama yang earcupnya gue bisa ngerasain adanya cooling. Kadang sih bisa mengembun gitu di earcupnya, tapi kita sendiri nggak masalah secara earcupnya ini cukup luas. Yang ini mungkin beberapa dari kalian itu jarang lihat. Ini adalah Omen Accelerator, sebuah eGPU enclosure dari HP Omen yang kalau dilihat dari dimensi memang lumayan gede, alias ini 15 liter. Tapi selain GPU itu sendiri, sebenarnya enclosure ini juga bisa kita nyimpen HDD atau SSD 2,5 inch. Walaupun memang sih untuk sebuah enclosure GPU aja ini termasuk gede. Dari dimensi segini mungkin ada beberapa orang yang udah bisa bikin PC sendiri bahkan. Dan tadinya gue mau tes performance Thunderbolt 3 dari eGPU-nya, tapi saat gue bilang ke HP kalau boleh kirimin nggak laptop yang ada Thunderbolt 3-nya, mereka bilang, oh iya cobain deh laptop kita yang pakai Thunderbolt 3 ini. Dan mereka kirimin Omen X dengan spek monster. Bayangin aja laptop ini udah dibekali sama Core i9, 32GB RAM 3200 MHz, RTX 2080 Max-Q, dan 2TB SSD. Ya kita pikir laptop dengan spek monster begini udah nggak usah di-upgrade lagi lah, jadi memang belum mau cek performa dari eGPU ini. Tapi yang paling menarik adalah laptop Omen X2S yang lagi kita pegang. Dengan spek monster dan fitur dual screen, gue pasti bakal review laptop ini, jadi kalian tinggal stay tune aja. Terakhir paling gue mau ngomongin tentang ekosistemnya si HP Omen. Di sini gue suka banget implementasi Omen terhadap ekosistem mereka. Di dalam Omen Command Center kita bisa setel ini itu, dan satu peripheral dengan peripheral lain bisa communicate satu sama lain. Kita seneng banget mereka bener-bener peduli sama yang namanya user experience yang pakai semua peripheralnya mereka. Dan melihat dari kualitas peripheral Omen yang gue dapat sekarang, gue sendiri nggak tahu apakah Omen itu beli OEM atau bikin sendiri. Tapi walaupun beli OEM buat peripheral mereka, pasti gaming gear ini akan melewati quality control dan customizing dulu agar bisa communicate lewat Omen Command Center. Dan HP berhasil menurut gua dalam membuat pondasi untuk ngejamah ke dunia peripheral. Semoga aja kedepannya bakal makin banyak opsi dan peripheral Omen kedepannya. Jadi paling itu aja video gua kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian yang sedang mau bikin setup gaming. Semoga kalian baik-baik aja di rumah dan always stay safe.